jumlah penonton film Indonesia di bioskop itu meningkat. Jadi itu juga membanggakan. Jadi udah head to head sama film Hollywood. Dulu kan kita tertinggal. Kan mimpi menjadi tuan rumah gitu di negeri sendiri itu tinggal sedikit lagi sih menurut saya. Tapi ada tapinya. Kebanyakan kenapa genrenya horor ya, Mbak? Ya, berarti bisa dibilang dokumenter itu non fiksi itu ya? Iya, non fiksi. Hampir sama ketika kita berbicara literatur di novel seperti itu. Ini mungkin banyak sahabat Awe yang nggak tahu kan ya, skripsi saya itu film. Oh, oke. Saya juga baru tahu. Kembali lagi bersama saya Astrid Widayani di podcast Astrid Widayani, tempat di mana kita bisa saling menguatkan sesama perempuan, inspiring and empowering women. Nah, untuk episode kali ini, episode ketiga, nggak kalah seru sama episode sebelum-sebelumnya, karena yang saya hadirkan selalu wanita-wanita yang istimewa. Nah, istimewanya untuk episode kali ini apa nih? Nah, Indonesia sendiri, mungkin teman-teman juga sering lihat ya, kita punya banyak sekali keindahan alam, seni dan budaya. Yang saya paling kagumi, salah satunya selain alam adalah seninya. Seni ini memang menciptakan keindahan tersendiri bagi banyak sekali produk-produk dan mungkin kalau kita lihat berbagai macam jenis kesenian ya, mulai dari seni musik, seni tari. Yang tidak kalah bagusnya di Indonesia adalah sebuah potensi, yaitu seni perfilman. Nah, kalau bisa ditebak kira-kira siapa ya yang saat ini menjadi tokoh perfilman yang ada di kota Solo tercinta? Ya, pasti sudah tahu dong siapa. Ya, saya datangkan Mbak Fani Hotima. Selamat datang di ruang Astrid Widayani. Ya, apa kabar? Baik, kabar baik. Terima kasih. Baik, sehat ya? Di sini sehat. Ini saya menyapa untuk teman-teman sahabat AW semuanya. Selamat datang. Dan tadi sudah saya mention bahwa seni itu luar biasa banyak ya ternyata ya, nggak cuma seni film, tetapi yang pasti kita harus bisa membedakan nih ketika kita bicara seni ya. Ada yang seni memang kita menikmati sebagai sebuah karya yang memang diciptakan oleh manusia, tetapi kalau film nanti Mbak Fani akan cerita nih bagaimana menghubungkan karya seni dengan dunia nyata. Kenapa film, Mbak Fani? Kenapa film ya? Sebenarnya sih mungkin dari kecil ya. Dari kecil kan Papa itu mengenalkan kami sastra juga ya, novel, film, musik gitu. Cuma kalau film tuh karena kami tuh suka nonton, saya tuh keluarga besar ya, 9 bersaudara dan anak bungsu gitu. Jadi kayak keluarga besar, keluarga besar banget, ramai banget, dan itu kalau kita bersama tuh pasti nonton film bareng gitu. Entah dulu tuh dari zaman video gitu ya, zaman saya kecil pakai video, terus ke bioskop misalnya. Jadi mungkin dari kecil ya itu ketertarikan sama film tuh kuat banget gitu. Jadi memang lingkungannya udah sering nonton film bareng ya. Kayak gitu ya. Iya. Terus masuk ke jurusan film. Sebenarnya jurusan kuliah tuh dulu komunikasi massa gitu. Cuma kurang lebih kan itu ada juga gitu belajar soal bikin konten lebih ke TV sih waktu itu kan, broadcast gitu ya. Tapi juga saat itu udah berteman dulu kan di Jakarta kuliah gitu, dan sudah berteman sama teman-teman komunitas gitulah film gitu. Jadinya sering ikut tuh kalau misalnya produksi, kalau riset di dokumenter gitu. Jadi emang mungkin dari tadi ya, dari lingkungan keluarga terus pergaulan. Betul. Akhirnya gitu. Iya. Nah, teman-teman, saya yang sangat membuat saya terinspirasi dari seorang Mbak Fani. Beliau ini tidak hanya pakar di dunia perfilman, tapi juga produser, sutradara, bisa nulis juga coba. Jadi semua lengkap, satu paket, semua talent di bidang film sudah diborong sama Mbak Fani. Kalau boleh tahu passionnya awalnya apa nih? Apa memang berawal dari nulis kah atau? Iya, mungkin dari nulis ya. Dari jadi nulis memang itu juga lagi-lagi karena Papa juga jurnalis gitu ya. Jadi biasa juga diminta nulis ya? Mungkin ya. Jadi emang awalnya nulis cerpen gitu ya, puisi, esai gitu. Nah, terus bantu-bantu di proyekan teman juga gitu kan. Jadi researcher, terus udah gitu nulis skrip gitu. Nah, dari situ mulai belajar juga film tuh
apa aja sih gitu yang menarik gitu, dan ternyata di directing juga sebagai sutradara menarik, ada tantangan tersendiri. Lalu juga sebagai produser gitu ya menarik juga, mungkin karena kita tuh perempuan ya jadi multitask gitu. Yang pasti satu hal kesamaan sama saya, suka mencoba hal baru dan akhirnya bisa. Betul, dan kita dinilai orang tertantang kok gitu. Semuanya kamu nek bosone Jawa kabeh kok mbok ayahi. Itu juga saya sering menerima hal itu, tapi selagi positif dan ternyata itu bisa menjadi sebuah karya yang bagus, kenapa enggak? Iya, benar. Dan ini ruang yang memang kita pakai Mbak Fani untuk memotivasi, menginspirasi teman-teman di luar sana, khususnya perempuan. Nah, ngomong-ngomong soal perempuan di dunia film, gimana lika-likunya? Ya, lika-likunya berat pastinya ya, mungkin berat dari segi apapun ya. Karena kebanyakan dominasinya masih laki-laki, apalagi di ini tertentu ya, misalnya di bidang kayak sutradara, mungkin sekarang ya udah banyak, dulu kan enggak sama sekali gitu. Terus juga di bagian kamera misalnya ya, editor, karena stereotip mungkin ya kalau perempuan itu mungkin make up aja misalnya gitu ya. Atau talentnya. Iya, talentnya, bintangnya gitu, tapi nggak sebagai kreatornya gitu. Tapi saya senang sih kalau sekarang sudah bermunculan gitu, sudah regenerasi banyak banget gitu, hampir semua bidang ada perempuannya, meskipun masih sedikit ya di beberapa hal, misalnya sinematografer untuk perempuan atau editor gitu, atau kalau produser sih sudah banyak gitu, produser perempuan yang hebat-hebat gitu. Kalau punya model untuk investasi membuat sebuah film karena ada industrinya. Betul. Nah, ngomong soal industrinya sendiri ya, mungkin kita juga menyadari Indonesia ini punya satu potensi yang luar biasa di industri kreatif, salah satunya di film. Mbak Fani boleh share ke kita dong wawasan tentang industri kreatif di Indonesia, film di Indonesia. Ini malah waktu pandemi kan banyak industri kreatif yang terhantam ya, film itu malah naik gitu loh. Meskipun memang bioskop tidak ya, tapi kayak channel-channel lain, ada OTT mungkin pada nonton Netflix gitu ya, maksudnya kita nonton, ada yang bioskop online juga yang Indonesia, terus YouTube gitu kan bisa upload. Nah itu kan film pendek tuh jadi booming tuh waktu pas zaman pandemi gitu. Nah dari situ juga ada namanya dikenal Indonesian Wave gitu loh, karena Indonesian Wave di festival internasional. Jadi film-film ya, termasuk film saya gitu, waktu rilis 2020 kan kebetulan pandemi ya. Jadi film dokumenter saya, debut juga sebagai sutradara, itu kan menang di Korea, menang di Denmark, di Copenhagen gitu. Jadi dikasih terima kasih. Ya, dan teman-teman saya juga gitu, ada filmnya Kamila Andi nih juga yang menang di mana-mana. Jadi dibilang ini Indonesian Wave nih gitu, ada dokumenter, ada fiksi, ada ini kok Indonesia gitu. Jadi kan ada Asian Wave bisa dibilang gitu di Indonesian Wave udah mulai masuk. Udah mulai, jadi karena memang banyak sampai sekarang pun gitu teman-teman filmmaker tuh udah mengharumkan nama bangsa deh. Jadi boleh dibilang karena pandemi itu juga ada momen yang mulai kebangkitan orang mempunyai budaya baru, dan budaya baru inilah yang menjadi momen kebangkitan dari film. Dan juga jumlah penonton film Indonesia di bioskop itu meningkat. Jadi itu juga membanggakan. Jadi udah head to head sama film Hollywood. Dulu kan kita tertinggal. Kan mimpi menjadi tuan rumah gitu di negeri sendiri itu tinggal sedikit lagi sih menurut saya. Tapi ada tapinya. Kebanyakan kenapa genrenya horor ya, Mbak? Nah itu sih memang karena yang box office itu masih KKN Desa gitu ya. Itu dia makanya. Jujur karena saya juga penggemar film. Saya penggemar film. Ya mungkin punya cita-cita kapan-kapan bisa jadi produser, mungkin ya belum tahu. Tetapi saya sendiri belum bisa menikmati film horor. Sama saya pun nggak bisa nonton film horor, nggak bisa menikmati. Cuma mungkin itu memang bisa dipelajari ya, karena mungkin karena budaya kita juga yang suka hal mistis gitu ya, jadi mungkin dekat ya. Jadi film horor tuh jadi kayak mungkin orang nonton film kan nggak mau mikir, mungkin ya butuh hiburan, jadinya butuh ini ya adrenalin. Jadi mungkin film horor tuh jadi sukses gitu ya. Memang itu masih PR sih ya, masih PR, tapi setidaknya ada film-film yang bagus juga sih di tahun ini rilis. Nah ini ngomong-ngomong soal genre juga ya, kira-kira ini kan banyak generasi milenial yang mungkin nonton yang Gen Z apalagi yang paling kreatif mereka udah bikin konten dimanapun platformnya, termasuk di YouTube, dan sekarang YouTube pun kan ada short yang YouTube yang klip-klip seperti itu sampai dengan TikTok. Mbak Fani bisa ini nggak cerita tentang, mungkin tidak usah panjang-panjang karena kita bukan kelas sejarah. Kelas sejarah film nanti kita satu semester ya. Tapi aku juga pengen tahu secara pribadi sebenarnya di Indonesia tuh genre filmnya terbagi menjadi apa aja, terus sampai perkembangan film masa kini di Indonesia. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya yang paling umum itu ya membedakan film tuh ya antara fiksi dan dokumenter kan. Fiksi dan dokumenter. Kalau dokumenter itu ya lebih ke cerita
kehidupan nyata gitu ya, Apa lebih yang ke memang faktual terjadi betul yang gitu ya. terjadi gitu, meskipun ada kreatif dokumenter pendekatannya bisa nggak cuma jurnalistik misalnya gitu ya, lebih ada ceritanya. Lalu di fiksi ya itu juga genrenya terbagi lagi, ada drama, ada horor, ada action, ada segala macam ya, ada thriller gitu kan, ada macam-macam gitu. Jadi belum lagi ada yang eksperimental, kadang mereka bermain di keduanya gitu. Oke, berarti bisa dibilang dokumenter itu non fiksi itu Iya, ya? non fiksi. Non fiksi, hampir sama ketika kita berbicara literatur Betul, di novel seperti betul. itu. Ya. Menarik. Dan yang menyenangkan ya, itu banyak sekali sekarang film-film yang diangkat dari karya sastra. Betul. Kalau adaptasi ya. Ini balik ke karyanya Mbak Fani sendiri yang sudah digarap sampai kemarin yang mendapatkan penghargaan, boleh di-share dong ke kita, Mbak? Sebenarnya kalau itu sih karena dokumenter ya. Basicnya dokumenter atau yang fiksi? Yang dokumenter, yang dapat ya? Piala Citra kemarin itu UNI, judulnya dia dokumenter, dan memang filmnya itu tentang persahabatan. Kaminah Kusdalini, mereka itu dulu penyintas gitu tapol gitu, dan hidup bersama gitu setelah dari mereka muda sampai lansia gitu. Jadi waktu itu saya merekam itu seperti setahun menjelang kepergian mereka. Itu juga agak tidak menduga karena memang ternyata saya 4 tahun bikin film itu gitu, mengikuti proses mereka. Prosesnya 4 tahun. Filmnya jadinya cuma 72 menit gitu ya, tapi itu 4 tahun berproses mengenal mereka yang sangat inspiratif, dan mereka banyak belajar dari Mbah Kus. Cuma ya Mbah Kus di tahun kedua Mbah Kus meninggal gitu, di tahun ketiga Mbah Kam juga meninggal, jadi agak sedih, dan memang banyak yang nonton film itu tuh siap-siap tisu ya karena emang menyedihkan. Kayaknya saya perlu nonton ya ini. Ya ada di bioskop online, ada. Di bioskop online ya, judulnya UNI. Ini ya harus nonton karena salah satu karya terbaiknya Mbak Fani Khotimah yang memenangkan Piala Citra sampai dengan yang internasional di Korea ya. Luar biasa. Ini saya ikut bangga Mbak, ikut bangga dan bisa membayangkan betapa realnya cerita dari ini yang diikuti selama 4 tahun. Kalau ini secara umum Mbak, umum kan kita berbicara industri, boleh dong saya bandingin sama negara-negara lain. Iya, silakan. Kayak misalnya di Korea dia lebih ke K-pop ya. Betul. Itu industri di pop culture-nya mereka. Betul. Kemudian kemarin saya juga balik dari US karena memang saya kan basicnya dulu American Studies. Jadi ada basic di sastra juga. Ada mimpi saya waktu itu Indonesia kenapa sih nggak bisa industri filmnya kayak di sana? Ya memang jauh sih, jauh. Cuman di sana udah matang. Saya cuman gini, kenapa sih Indonesia kok industri filmnya belum bisa sematang di sana? Kalau menurut Mbak Fani itu gimana? Kalau saya kan saya penikmat penikmat film, penggemar film gitu, sampai dengan bagaimana mengimajinasikan mulai dari novel yang saya baca terus difilmkan. Yang mengerjakan industri Hollywood itu pasti kok bisa di luar ekspektasi kita gitu ya, beyond expectation istilahnya. Gimana Mbak Fani? Kebetulan tahun ini awal Februari saya juga sempat ke Hollywood, malah American Film Showcase, jadi terpilih dari 12 filmmaker untuk dapat belajar di University of California gitu. Nah itu belajar langsung dari sutradara Oscar Award winning gitu ya, sama produsernya. Jadi memang yang paling jelas sih ekosistem industrinya tuh sudah terbentuk kan, kayak di Korea, sama di Korea sudah juga membangun itu betul. Termasuk di India dengan Bollywood ya. India Bollywood itu juga luar biasa, sampai Shah Rukh Khan jadi orang terkaya gitu ya gara-gara industri filmnya malah. Nah di Indonesia memang masih PR gitu, dan sebetulnya ini juga teman-teman di industri itu sedang membentuk karena semua itu kan kreator gitu ya. Tapi kayak misalnya kalau ngomong ekosistem nggak bisa cuma jadi kreator aja, kayak misalnya saya ini produser tapi saya merangkap juga jadi sales agent gitu loh. Jadi itu nggak bisa distributor, harus sendiri-sendiri, harus ada sendiri-sendiri, ada distributor filmnya, ada sales agentnya. Semua diayai. Iya, tadi semua diayai. Terus juga kayak misalnya casting agentnya semua tuh udah agency udah asosiasi yang mapan gitu. Nah jadi dengan begitu kan castingnya juga benar-benar casting, betul, yang dia sarjana dari ini betul. Jadi kayak gitu deh. Berarti menurut Mbak Fani kita juga agak memberi masukan ya, bukan mengkritisi yang ada, tetapi lebih memberi masukan. Industri film itu dibentuk mulai dari ekosistemnya, bahkan dari pendidikannya. Betul. Karena memang dari kampus-kampus film yang ada masih menciptakan tuh sebagai sutradara gitu loh. Jadi nggak ada di produsernya gitu ya, manajemennya, atau tadi sebagai distributor film gitu ya. Nah ini
untuk menyemangati dari bangkitnya film Indonesia yang saya kira juga ada Indonesian Wave tadi. Saya dulu itu, ini mungkin banyak sahabat AW yang nggak tahu kan ya, skripsi saya itu film. Oh oke. Saya juga baru tahu film apa. Skripsi saya itu film, karena waktu itu gini Mbak Fani, ada ceritanya ya. Jadi dulu saya ambil di sastra Inggris, itu rata-rata mereka ambilnya kalau nggak drama, puisi, novel, udah tiga itu. Terus saya suatu ketika mampir ke perpustakaan kampus nih, saya cari literatur, mana skripsi yang udah pernah dikerjakan dan seterusnya, dengan saya dulu ambilnya feminism, ya pakai feminism. Emang dari dulu saya jiwanya gitu, benar. sama seperti podcast kita hari ini. Iya. Feminism, kemudian saya ambil nggak ada yang film, semuanya kalau nggak drama, kalau nggak tulisan novel atau puisi. Terus saya bilang sama pembimbing saya waktu itu, Prof, kalau bisa boleh nggak saya ambil studi film? Itu belum ada, nggak bisa, itu bergerak, moving dan segala macam. Kamu nanti capture-nya gimana? Kalau novel kan kamu bisa di halaman ini, baris kesekian dan seterusnya. Ketika kita bicara film, terus gimana? Akhirnya skripsinya paling tebel. Screenshot dan itu tahun 2000-an. Adegan gitu. Agak effort ya. Agak effort. Tapi film apa yang waktu itu aku ambil North Country, Charlize Theron ya. Waktu itu film itu dibikin untuk pergerakan pertama feminism di US bagian utara. Nah itu bagus banget sih, karena wanita di sana, Minnesota, memang pertambangan. Wanita belum diakui ya, equality untuk baik di pekerjaan maupun kesetaraan gendernya, masih sangat-sangat sering dibully dan dilecehkan. Jadi itu kalau dari saya. Kalau Mbak Fani pasti juga ada ya sesuatu yang menjadi turning point atau titik balik di mana Mbak Fani akhirnya saya mantep di film gitu. Iya, mungkin turning point-nya karena memang selain saya juga menjadi kreator gitu, saya juga kan membuat komunitas gitu. Di Solo sendiri 2017 saya membuat komunitas Kembang Gula, manis banget kan. Udah Kembang Gula. Jadi kumpulan filmmaker yang manis gitu. Manis-manis semua ya. Iya, nah terus di sana kan kami juga ingin menggunakan film sebagai media untuk mengedukasi gitu ya, terkait banyak hal tadi juga gitu. Kalau saya sendiri sih sebagai kreator, tentu saya juga punya sikap terhadap misalnya budaya patriarki yang menyepelekan perempuan dan sangat kental gitu di kultur kita. Jadi itu sih memang yang dikritisi juga gitu. Misalnya kayak UNI, betul sama kita satu frekuensi. Para pria nih. Ketika Astrid dan Fani bergabung akan ada film yang sangat spektakuler nih sebentar lagi. Tunggu aja ya. Iya, jadi gitu sih Mbak Astrid. Jadi memang suara keberpihakan terhadap perempuan di UNI sama ya, bahwa mereka itu kan penyintas dan juga perempuan yang dipenjarakan tapi juga tanpa peradilan gitu. Kami memberikan suara kepada para penyintas ini. Terus juga kebanyakan film saya yang memang misalnya film fiksi yang saya produseri gitu, itu juga kebanyakan menyuarakan berpihak pada perempuan. Ada film nggak yang bisa untuk rekomendasi kalau ada yang mau kalau nonton? Misalnya film saya film-film saya atau film sebenarnya ada banyak ya. Kalau film-film yang bicara kemarin Desember tuh Hari Ibu, kita juga bikin konten ini di film-film yang bagus gitu buat ditonton gitu. Ibu Orasare mungkin ya, film pendek dari Ibu Orasare. Nontonnya di bioskop online juga? Enggak sih, Ibu Orasare itu harusnya di Indonesiana TV ya, karena itu dari Indonesiana TV. Iya, Indonesiana TV itu dia baru tahu ya. Itu platformnya Kemendikbud. Jadi sebenarnya ini buat teman-teman nih yang pengen punya cerita terus pengen diwujudkan terus nggak punya uang misalnya, itu bisa ikut namanya kompetisi produksi film pendek. Itu tiap tahun dibuka sama Kemendikbud gitu. Nah, kami pernah dapat gitu Kembang Gula, kami memproduksi film Rasah judulnya. Rasahnya tapi rasa tapi dipakai tanda kurung H-nya gitu, Rasah. Jadi ceritanya ada rasa, tapi betul bisa rasa. Jadi ceritanya cuma simpel aja, satu keluarga satu. Jadi ada Solo kan terkenal keberagamannya gitu ya. Jadi ada etnis Tionghoa, ada etnis Jawa. Nah ini sepasang kekasih yang memperkenalkan keluarganya gitu. Dia yang laki-laki itu Jawa, yang perempuan itu Tionghoa gitu. Jadi diplomasi lewat budaya makanan Solo. Jadi kami rasa dan rasa gitu. Jadi itu makan malam aja hanya untuk meyakinkan bahwa kami ini
berpacaran, minta restu gitu. Nah, benar-benar apa ya, mencintai satu betul, sama lain. betul. Dan itu tuh kita bicara lewat bakmi Jawa, kita bicara lewat Timlo Solo gitu, kita bicara lewat klepon. Terus nontonnya di Itu Indonesia di Indonesiana TV juga, TV. betul. Ini menarik Gitu. ya untuk kita ketahui, ternyata wawasan tentang film Indonesia tuh nggak cuma kita nunggu film-film yang tren di bioskop Betul, aja, betul. masih banyak yang lain. Betul, apa betul. aja nih Mbak? Itu Indonesiana TV, online. bioskop online, betul. Terus juga mungkin teman-teman ada di OTT banyak ya, kayak View juga ada tuh dulu komunitas-komunitas bikin film juga. Pokoknya rajin-rajin aja cari gitu. Iya. Dan jangan salah, jangan cuma mager di rumah nonton filmnya, karena Mbak Fani ini juga pernah menyelenggarakan festival yang terakhir ada festival film Solo. Ya, betul. Bisa diceritakan Mbak untuk pengalamannya untuk festival film supaya besok tahun depan tambah rame lagi ya. Amin ya, semoga ya. Ya senang sih tahun ini gitu. Itu kan dari Pemkot ya inisiatifnya, karena selama ini pengalaman berfestival dari 2011 gitu, pernah bikin ini bikin itu tuh selalu dari mandiri dari komunitas gitu. Ini ada inisiatif dari Pemkot ya. Terus ya tapi juga karena mungkin mendadak akhir tahun banget, persiapan yang mepet, jadi kurang maksimal mungkin ya. Kemarin makasih teman-teman yang udah datang, tapi saya juga termasuk iya Mbak Astrid ternyata, aduh senang sekali didatangi dan iya, saya pengamat kan. Jadi mengamati baru ngomongnya sekarang. Iya, surprise nih baru tahu. Jadi senang sih, cuma memang dari segi program ya cukup matang karena memang bisa mendatangkan film-film yang bagus ya, betul. Cuma mungkin dari eksekusinya agak banyak kendala gitu ya. Tapi dan di Solo teman-teman tahu nggak tempatnya di mana? Tuh di bioskop yang lama. Iya, bioskop Singosaren yang sudah terbengkalai. Itu kalau yang ya era-era kita udah merasa tua tuh pasti ada memori di sana ya, jadi inget lagi ya, flashback lagi. Karena dulu awal-awal bioskop kencannya dulu di sana ya. Aduh, nggak bisa bilang di sini. Nggak bisa bilang. Ya itu seru banget ya kalau kita ngikutin ceritanya Mbak Fani, dan passionnya saya merasakan banget sejak awal sampai dengan akhir. Nah, ngomong-ngomong soal passion, teman-teman selama ini gimana nih passionnya? Udah ketemu belum? Dan sahabat AW, apakah passion itu sesuai dengan cita-cita gitu kan? Jangan-jangan cita-citanya sebenarnya ada nih yang sesuai passion tapi sampai sekarang belum diwujudkan dan diperjuangkan, kalau saya boleh bilang. Mbak Fani, aku boleh tanya nggak? Ini apakah sesuai dengan cita-cita passionnya? Mungkin ya sebenarnya dari waktu kecil pengen jadi dokter. Ya itu karena orang tua pasti kan jadi dokter, itu kan standar banget ya. Tapi sebenarnya kalau seorang Fani sendiri? Iya, dulu tuh sempat waktu kuliah ngambil komunikasi massa mikirnya pengen jadi jurnalis gitu ya, broadcast presenter TV berita gitu. Cocok loh jadi presenter berita. Iya benar-benar. Ya cuma memang itu nggak pernah terrealisasi, dan arti juga nggak ragu gitu. Memang belum pernah dicoba juga ya. Betul, belum pernah dicoba dan ragu, dan karena udah langsung terjun ke film itu tadi, jadi udah bergaulnya di dokumenter kok lebih menarik ini ya gitu. Jadi itu berjalan secara itu berproses gitu cita-cita, jadi kita bisa punya setidaknya semua peluang-peluang atau kesempatan untuk belajar tadi kita terbuka gitu. Nanti akan arahnya akan ketemu gitu. Akan ketemu, betul. Ya. Jadi ikutin apa yang menjadi passion kita, di mana passion itu sesuatu yang kita lakukan dan membuat kita happy. Betul, itu penting banget tuh, happy itu penting ternyata banget. Terbukti seorang Fani Khotimah sampai bisa berprestasi tidak hanya di Indonesia ya, sampai dengan internasional. Tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih. Nah, terakhir nih Mbak, boleh dong kasih statement untuk sahabat AW, untuk pemirsa yang nonton YouTube channel Astrid Widayani ya, tentunya nggak cuma yang suka film, mungkin yang secara umum menganggap dirinya aku juga punya passion nih Mbak di bidang seni gitu, dan dia punya cita-cita di situ. Kira-kira motivasinya dari Mbak Fani gimana nih? Ya, yang pasti sih betul, yang pasti sih tentu kita harus punya passion, karena itu yang akan ngarahkan kompas jiwa kita mau kemana kan. Tapi juga harus selalu percaya ya kalau misalnya kerja keras yang kita lakukan gitu itu akan terbayar. Jadi misalnya kan masih pesimis, apa seni kita bisa hidup dari seni gitu. Kalau misalnya kita percaya itu gitu, dan kita melakukan kerja-kerja yang memang pada akhirnya juga akan menghidupi kita. Jadi jangan pernah takut gitu. Walaupun di Indonesia ya Mbak ya. Walaupun di Indonesia dan ini segala honestly loh ya. Kita berbicara seni di Indonesia ya. Macem-macemnya itu. Iya, mungkin sebelum saya tutup kesimpulan, aku masih penasaran satu hal. Tadi ada kita mention seniman di Indonesia. Untuk teman-teman khusus seniman nih kalau gitu, yang sedang berjuang, sedang mereka
mengikuti passionnya untuk membuat sebuah karya film atau film pendek, dokumenter, apapun itu? Silakan Mbak. Ya mungkin kita harus juga adaptif ya sama perkembangan zaman gitu, sama perkembangan teknologi. Jadi mungkin sekarang ini tidak bisa dihindari ya bahwa kita bisa bertemu dengan penontonnya, kreator bertemu dengan penontonnya atau pembacanya itu melalui digital, misalnya era digital, sosmed atau segala macamnya. Jadi ya mungkin itu yang harus diikutin ya, juga. diikutin, betul. Termasuk platform apa aja Ya, tadi betul. Tidak hanya Betul. stuck di satu Betul, misalnya platform. kayak distribusi yang konvensional kan film itu diputar di bioskop gitu. Tapi sekarang ini kan ada OTT gitu. Sebenarnya grossnya sama aja gitu. Ya udah mendingan di OTT aja, betul. Intinya adaptasi betul, ya, adaptasi dan betul. Jangan sampai industri yang sedang kita bangun ekosistemnya ini kalah hanya karena teman-teman seniman nggak agile untuk mengikuti perkembangan zaman. Waduh, senang banget hari ini. Saya kok berasa jadi pengen segera bikin film ya Mbak ya. Ayo, langsung habis ini. Karena memang itu tadi ya, saya baru menyampaikan ke sahabat AW semua bahwa dulu skripsi saya film dan ternyata saya mempunyai passion di bidang seni juga. Sepertinya walaupun sih terlihat ya. Kayaknya udah banyak ide di kepala. Banyak ide ya. Jadi hari ini mohon izin ini teman-teman sahabat AW, saya undur diri dulu karena habis ini saya mau diskusi sama Mbak Fani untuk membuat kira-kira mau bikin film apa ya. Teman-teman boleh juga nonton film-filmnya Mbak Fani Hotimah ya di channel di bioskop online, terus ada juga sih YouTube-nya Yayasan Kembang Gula. Ya, Yayasan Kembang Gula. Jadi jangan lupa. Terus juga kalau ada yang mau request kira-kira Mbak Astrid Widayani ini cocoknya bikin film apa, tulis nih di kolom komentar di bawah. Nah, ini saya butuh banget masukan dari teman-teman semua, termasuk untuk memajukan dunia film khususnya di Solo dan Indonesia. Oke, saya kira udah banyak sekali ya obrolan kita dengan Mbak Fani, luar biasa. Saya sangat terinspirasi dan bersemangat untuk karya-karya seni yang lebih baik lagi untuk Indonesia di masa mendatang. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel Astrid Widayani. Jangan lupa juga dinyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update-update terbaru tayangan di podcast Astrid Widayani. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan tamu-tamu istimewa, wanita-wanita hebat di Astrid Widayani Podcast. Bye-bye.